jarang Kak, tapi kalau ibadah hari Minggu ya lumayan sering lah Kak. Aku boleh bertanya Kak? Boleh Kak. Seandainya nih Kak, kita berandai-andai ya, seandainya kakak dipanggil Tuhan hari ini, apakah kakak yakin masuk surga? Ya yakin sih Kak. Yakin. Nah, kakak kan bilang yakin. Seandainya kita diadili gitu loh Kak, Tuhan tanya sama kita, kenapa aku melayakkan kamu untuk masuk kerajaan surga? Kakak jawab apa? Ya jawabannya ya karena rajin beribadah, berbuat baik, itu sih yang aku tahu Kak. Berarti karena berbuat baik ya Kak? Ya seperti itulah Kak. Banyak orang yang mengatakan Kak, kalau masuk dalam kerajaan surga itu karena berbuat baik, karena sudah beribadah, pokoknya yang sudah melakukan hal yang terbaik. Tapi Kak, ada kabar baik. Kakak mau dengarkan nggak? Kabar baik apa Kak? Boleh dong. Bahwa surga itu, hidup kekal itu Tuhan yang memberikan Kak. Itu hanya cuma-cuma, gratis. Tapi sekalipun gratis itu tidak kita dapatkan karena usaha kita, karena kita sudah berbuat baik, karena kita sudah beribadah. Tapi itu karena Tuhan sendiri yang sudah memberikannya bagi kita. Nah Kak, tapi sekalipun gratis, sekalipun Tuhan memberinya gratis, sama seperti Kakak pernah dapat hadiah? Pernah Kak. Oh ya mungkin ya pasti, apalagi kita kan masih muda gitu kan, pasti sering dapat hadiah mungkin dari ulang tahun atau berapapun. Tapi kalau kita dapat hadiah itu kan gratis, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu. Begitu juga Kak dengan hidup yang kekal ini, surga, bahwa itu memang dikasih gratis. Tapi banyak orang yang nggak bisa masuk dalam kerajaan surga itu sekalipun gratis, karena ada yang menghalanginya, yaitu dosa. Kakak tahu apa itu dosa? Dosa itu kalau berbuat jahat ya Kak. Iya, berbuat jahat. Contohnya nih, dosa itu kan pelanggaran akan firman Tuhan. Banyak loh Kak, apalagi kita di kalangan pemuda ini. Contohnya berbohong, membenci teman kita, bersakit hati. Itu adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Tapi Kak, nah, contoh nih Kakak umur berapa? Aku sekarang 20 tahun Kak. Umur Kakak 20 tahun. Kita buatlah Kak, dalam sehari aja sama seperti makan, cuman kita 3 kali sehari berbuat dosa, itu kita udah kurang-kurangnya Kak. Contoh kita buat 3 kali sehari. Kakak mau hidup berapa tahun di dunia ini? Ya nggak tahu Kak. Ya Buatlah 80 tahun ya Kak. Contohnya kita buat 8 tahun. Kalau udah dalam 1 tahun itu kali 3 ya Kak, pasti udah ada 80.000 lebih. Layak nggak kita masuk dalam kerajaan surga? Padahal tuntutan Tuhan itu sempurna, sama seperti telur Kak. Contoh nih, kita buat makanan, terus bahan-bahannya itu telur. Telur itu kita buat itu ada 10. Yang pertama sampai yang ke-9 itu bagus semua telurnya ketika dipecahkan. Tapi yang ke-10 telurnya busuk Kak, tapi sudah tercampur dengan 9 yang bagus tadi. Nah pasti kita nggak pakai lagi karena udah bercampur dengan yang sudah busuk. Nah begitu juga dengan kita Kak. Satu dosa saja kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga, karena Tuhan yang mau yang sempurna. Jadi kalau Tuhan mau yang sempurna Kak, pasti kita tidak mau lagi berbuat dosa. Nah kita mau lihat cara Allah bagaimana Tuhan mau menghapus dosa kita. Kakak tahu nggak gimana sifat Allah itu? sifat Allah itu baik ya Kak. Iya baik, dia memang baik. Terus ada lagi yang kamu tahu? Ya kalau baik ya pasti mengasihi kan. Iya mengasihi. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tapi kan Tuhan itu juga adil, sama seperti hakim. Kalau ada pelanggaran yang dibuat orang, pasti dia menjatuhkan hukuman terhadap pelaku itu. Begitu juga dengan Tuhan kita. Sekalipun dia mengasihi kita, kalaupun kita
berbuat dosa, pasti kita akan dihukum. Jadi dalam hal apapun Kak, tidak bisa kita masuk hanya karena satu dosa saja. Nah, bagaimana cara Allah menyatukan kasih dan keadilan itu? Yaitu contoh nih Kak, ada kisah, ada saudara kembar. Nah, si saudara kembar ini yang pertama itu namanya si A. Dia adalah seorang hakim, dan yang ke B itu adalah adiknya. Saudara kembarnya adalah dia itu memang gak ada pekerjaannya, tapi setiap hari dia membuat kejahatan. Tiba-tiba suatu hari dia kedapatan mencuri dan harus dibawa ke pengadilan. Dan ternyata kakaknya itu adalah hakim yang harus menetapkan semua hukuman. Nah, kalau kita lihat Kak, bahwa kalau si A ini kan abangnya, jadi kalau kita lihat pasti dia mengasihi adiknya. Tetapi kalau kita lihat keadilan juga, dia juga harus menetapkan hukuman karena itu adalah peraturan. Nah, suatu hari Kak, si kakaknya ini yang seorang hakim ini, dia mendatangi adiknya ke penjara dan dia menyuruh adiknya untuk membuka bajunya, dan setelah itu dia suruh adiknya itu untuk memakai baju hakim dan hakim memakai baju adiknya tadi, dan dia berganti posisi, adiknya menjadi hakim dan abangnya itu yang dalam sel penjara itu. Nah Kak, begitu juga dengan kehidupan kita, sama seperti saudara kembar ini. Tuhan memang mengasihi kita, Tuhan memang mengasihi kita, tetapi Dia juga adil kepada kita. Nah, sama seperti Tuhan. Contoh ya Kak, ini adalah manusia dan ini adalah Tuhan. Nah, kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, tapi ada yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Yang membuat kita terpisah dengan Tuhan adalah dosa. Itu yang membuat kita berpisah, terjauh dengan Tuhan karena dosa manusia. Tapi karena dosa kita itu, Tuhan datang sebagai manusia ke dunia supaya Dia disalib agar dosa kita ini ditimpakan oleh Allah kepada Yesus, supaya dosa kita ini dihapuskan. Dan karena kenapa Kak? Karena kenapa Tuhan yang digantikan? Karena kenapa Tuhan yang menggantikan dosa kita? Karena yang dituntut adalah orang yang kudus. Jadi Tuhan disalibkan supaya dosa kita dihapuskan, disucikan. Nah Kak, setelah Tuhan menghapuskan dosa kita, di waktu Tuhan selesai disalibkan, Tuhan ada berkata, sudah selesai. Maksudnya dosa kita. Nah, setelah Tuhan bangkit dari kematian, Dia naik ke sorga, Dia menyediakan hadiah hidup yang kekal bagi kita, dan melalui hidup yang kekal itu kita hanya terima dengan iman. Ibarat satu kunci, hanya satu adalah kunci yang bisa membukakan pintu surga, yaitu iman kita. Dan iman yang menyelamatkan itu, yang bukan menyelamatkan itu adalah yang pertama adalah contohnya iman yang melompat dari kegelapan. Dia percaya tetapi tidak tahu apa yang dipercayainya. Dan yang kedua adalah iman akal. Dia tahu memang sejarah tentang Tuhan Yesus, dia tahu tentang Tuhan Yesus, tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dan iman yang ketiga adalah iman sementara. Dia hanya percaya kepada Tuhan itu hanya di waktu dia kedapatan mukjizat, di waktu dia mendapat jawaban daripada Tuhan. Semua itu tidak menyelamatkan. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah benar-benar dia tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang dia jadikan sebagai juru selamat dalam kehidupannya, yang dia percaya bahwa hanya Tuhan salah satunya, jalan satu-satunya untuk menuju keselamatan itu. Ada kisah seorang
blondin, yaitu dia adalah seorang akrobat. Dia mau menunjukkan atraksinya di Niagara, dan di pertunjukannya itu dia mau berjalan di atas tali, di atas air terjun. Ini mungkin bisa kamu lihat nanti di sosmed juga, ada banyak. Ini adalah kisah nyata. Dia lihat bahwa dia mau menunjukkan aksinya. Yang pertama, dia berjalan di atas air terjun itu dan berhasil. Dan yang kedua, dia berjalan menggunakan kereta dan diisi dengan pasir. Dia juga berhasil. Tapi manajernya bersorak mengatakan, siapa yang berani untuk ada dalam kereta itu? Blondin yang membawanya. Banyak orang percaya tetapi tidak berani untuk ikut bersama dengan blondin. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil lari dan dia mau naik kereta itu, dan itu juga berhasil. Nah, ini kita bisa dapat pelajaran bahwa dia percaya, bahwa anak kecil ini percaya karena blondin ini adalah bapaknya. Begitu juga dengan kita harus percaya bahwa iman yang menyelamatkan kita itu bukan hanya sekedar kita percaya, hanya sekedar keluar dari mulut kita saja, tetapi iman yang menyelamatkan itu adalah benar-benar kita percaya bahwa hanya Tuhan menyerahkan kehidupan kita, bahwa hanya Tuhan salah satunya menuju kehidupan yang kekal itu. Apakah dari semua yang saya katakan tadi kamu dapat mengerti? Mengerti, Kak. Nah, kalau kamu mengerti, kamu harus mau menerima bahwa hanya Yesus yang memberikan hidup yang kekal, dan bahwa hanya Yesus yang kamu andalkan, dia sebagai juru selamat, dan menjadikan Tuhan Yesus dalam kehidupan dan dalam hati kita. Dan yang terpenting adalah kita mau bertobat. Bertobat maksudnya adalah meninggalkan kehidupan lama kita dan menjauhi apa yang kita inginkan di waktu kehidupan yang mungkin membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan ketika kita mau memperoleh hidup yang kekal itu, hanya adalah iman kita kepada Tuhan. Jadi, apakah kamu mau menerima Tuhan? Iya, Kak. Oke, kalau kamu mau menerima Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bisa kita sama-sama berdoa, mengikuti saya berdoa. Iya, Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya mau mengaku bahwa saya sudah berdosa di hadapan Tuhan dan tidak layak untuk masuk kerajaan Tuhan. Tapi hari ini saya mau menerima Tuhan sebagai juru selamat saya. Tuhan Yesus, ampuni saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Semoga kamu bisa mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kamu dan dalam setiap hal apapun. Saya juga ada urusan. Sampai jumpa lain kali ya. Ya, Kak. Hati-hati ya, Kak. Terima kasih.